Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini catatan Sang Kiai akan mengupas dalil yang sering diucapkan baik oleh kita sendiri ataupun oleh kebanyakan juga para guru, bahwa kalimatnya kalimat hadis. Sementara kalimat tersebut bukan hadis yang sahih dan sebagainya. Bahkan hadis tersebut bisa dikatakan hadis palsu. Di antaranya yang pertama, ihtilafu ummati rahmatun. Yang kedua, an-nadhafatu minal iman, utlubul ilmah walau bisin. Ini yang ketiga. Saya sendiri hingga saat ini tahunya bahwa kalimat tersebut ini kalimat hadis dan dibiasakan menjadi ungkapan-ungkapan para guru. Begitu. Lah ini sekarang akan dikaji di channel Catatan Sang Kiai, tentunya oleh Buya Ahmad Maskur LCMTHI. Ini mohon dijelaskan Buya, berkaitan kalimat yang sering disampaikan oleh para guru-guru, ya termasuk guru saya juga, para ustadz saya juga, kalimat ihtilaf ummati rahmatun, an-nadhafatu minal iman. Setahu saya ini Buya, ini hadis gitu. Ya. Setahu saya, karena ini kalimat yang disampaikan oleh para guru saya dalam membina saya sendiri, begitu, memberikan contoh kepada murid-muridnya dengan kalimat tersebut. Jadi saya tahunya bahwa ini hadis karena diucapkan dengan kalimat bahasa Arab, begitu Buya. Lah ini minta tolong dijelaskan secara detail Buya, kalimat yang dimaksud. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hadis itu secara umum kan ma'udhifa ila Nabi alaihi salatu wassalam qaulan wa fi'lan wa taqriran. Jadi segala yang bersumber dari Nabi, baik ucapan dinamakan hadis qauli, atau fi'lan hadis fi'li, perbuatan Nabi, atau taqriran atau ketetapan atau pengakuan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tidak berucap, Nabi tidak melakukan. Ada sahabat yang mengatakan atau melakukan, tapi oleh Nabi tidak disalahkan. Itu hadis takriri. Itu hadis. Kemudian ditinjau dari sisi perawinya, maka hadis itu terbagi jadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Nah, hadis sahih sudah idza sahhal hadis wajibal ilmu wal amal. Kalau sudah hadis sahih harus diamalkan. Itu. Wajibal ilmu wal amal. Kemudian kalau hadis hasan, masih ulama menggunakan dalam beberapa hukum. Jadi hukum masih berlandaskan hadis hasan, masih bisa. Artinya apalagi hadis sahih. Kemudian yang ketiga hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini menurut para ulama sudah tidak bisa digunakan atau dijadikan dalil dalam hal hukum. Tapi fi fadailil a'mal, dalam amalan-amalan ketika berlandaskan hadis dhaif itu dibolehkan. Di para ulama hampir semua seperti itu. Jadi hadis dhaif. Nah, ada kata-kata maudhu. Kata-kata maudhu ini sebetulnya bukan hadis. Jadi tidak boleh mengatakan hadis maudhu aslinya. Tapi karena sudah masuk di dalam ruang lingkup hadis, maka dikatakanlah hadis maudhu. Jadi kata-kata kalimat hadis maudhu nisbi. Jadi dinisbatkan pada hadis, padahal bukan hadis itu aslinya. Nah, tentang hadis ini kan sudah madrus, sudah dikaji semua. Jadi sudah ditakhrij. Takhrij ini artinya dirasatul asanid, mengkaji sanad. Jadi dari Imam Bukhari
guru Imam Bukhari, gurunya terus tabi'i dan sahabat ke Rasulullah SAW. Itu kan rata-rata 5. Bukhari Muslim rata-rata 5 sampai ke Nabi SAW. Itu semua sudah dikaji oleh ulama-ulama kita terdahulu, sehingga para ulama mensepakati bahwa standar hadis atau kitab-kitab hadis yang dijadikan pedoman itu ada 10. Jadi pertama ada 6, dikenal dengan kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, terus Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. 6 dikenal dengan kutubus sittah. Artinya hadis-hadis yang ada dalam kitab atau 6 kitab itu sudah bisa dipertanggungjawabkan dan dikaji sanadnya. Artinya sangat detail. Kalau Imam Bukhari Muslim itu memiliki syarat sanad itu kan al-liqa wal mu'asarah, jadi bertemu dan satu periode. Jadi Imam Bukhari itu dengan gurunya bertemu dan satu periode. Gurunya dengan gurunya bertemu dan satu periode. Terus gurunya dengan gurunya bertemu dan satu periode. Terus tabi'in dengan sahabat harus bertemu dan satu periode. Terus sahabat dengan Rasulullah SAW. Itu ketat dalam hal itu. Tanpa 2 syarat itu maka tidak diterima hadisnya. Nah, kalau yang 4, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tidak mensyaratkan itu. Sehingga hadis-hadis yang ada di 4 kitab itu tidak sesahih yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Nah, kemudian ditambah lagi jadi 10, terus Sunan Musnad Ahmad, terus Sunan Baihaqi, Sunan Ad-Darimi, Sunan atau Sahih Ibnu Hibban. Atau ada yang mengatakan lagi Sunan Ad-Daruqutni. Ada yang masukkan lagi Sunan Ad-Darimi. Ada yang masukkan lagi Musnadul Firdaus Lid-Dailami. Artinya kitab-kitab hadis itu bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah termadrus, sudah terkaji semua. Tinggal kita lihat apakah hadis sahih menurut Imam Bukhari, sahih menurut Imam Muslim, sudah tinggal ada semua itu. Sudah tertulis semua kitab-kitabnya. Tapi saya sangat menginginkan atau bukan kalau boleh dikatakan saran. Jadi kalau hadis ya kembalilah pada kitab, pada buku, jangan yang yang di HP. Iya. Jadi karena di HP aplikasi itu kan kemungkinan salahnya kan sangat besar. Kalau hadis kembalilah pada kitab-kitab hadis. Artinya sangat pantas, sangat layak kalau umat Islam atau apalagi talibul ilmi memiliki hadis-hadis yang 10 itu. Kitab hadis yang 10 itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, karena sudah dirasah, sudah dikaji, maka ulama mengatakan wala yaqulu muslimun qala nabi bila riwayatin di khaufil kadhib. Jadi seorang muslim tidak boleh langsung mengatakan qala Rasulullah, tidak boleh tanpa tahu riwayatnya. Itu tidak boleh. Jadi hadis yang sudah jelas sahih, berarti hadis umpama afdalu salatikum salatus subhi di yaumil jum'ah umpama. Tanpa ada riwayat yang kita yakini dan tanpa melihat pada kitab hadis, kita tidak boleh mengatakan qala Rasulullah alaihi wasallam. Tidak boleh. Karena takut kadzib, takut bohong pada Nabi alaihi wasallam. Itu saking kehati-hatian ulama kita. Tidak boleh. Nah, itu hadis yang sudah jelas sahih. Tidak boleh. Bagaimana kita mengucapkan? Ya disebutkan dalam Sahih Bukhari, disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i. Jangan langsung qala Rasulullah. Nah, itu. Apalagi kalau hadis-hadis yang
kita tidak tahu bahwa itu hadis sahih. Lebih-lebih apalagi ada ada makalah yang kita tidak tahu apakah itu hadis atau bukan hadis. Iya, iya. Jangan pas langsung mengatakan qala Rasulullah. Kemudian yang keempat, ada banyak kitab ya yang memang sengaja ditulis untuk menyelundupkan hadis atau tidak sengaja ditulis karena ketidaktahuan. Dari dulu, jadi bukan kitab-kitab modern sekarang. Dari dulu memang sudah ada. Contohnya seperti di pondok itu ada kitab yang dikenal dengan kitab Daqaiqul Akhbar. Jadi Daqaiqul Akhbar itu jadi berita-berita yang detail, berita-berita yang rumit. Itu sangat banyak hadis atau kalimat-kalimat yang bukan hadis dikatakan hadis. Iya. Atau pada akhirnya dikenal dengan hadis maudhu. Seperti ada kitab lagi namanya Duratun Nasihin. Itu banyak hadis yang maudhu, banyak kalimat-kalimat yang diduga atau orang membiasakan mengatakan hadis. Jadi itu kemudian karena memang sudah banyak buku yang ditulis seperti itu, maka ada ijtihad, ada mujahadah daripada ulama-ulama kita yang mengkaji khusus kitab-kitab tersebut, sehingga dilakukan takhrij. Takhrij itu kan mengkaji sanad. Iya. Usulut takhrij wa dirasatul asanid. Pokok-pokok kajian sanad dan cara mengkaji sanad. Ada seperti kitab Ihya Ulumuddin. Itu kan di dalamnya banyak hadis. Ternyata setelah ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi, jadi ada kitab namanya Takhrij Ahadits Al-Ihya, kajian sanad terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya. Ternyata banyak yang dhaif, ada juga yang maudhu di kitab Ihya. Kemudian ada yang mentakhrij kitab Takrib. Takrib itu juga ditakhrij hadisnya. Diberi nama kitab namanya At-Tadhhib fi Adillati Matn Ghaib At-Taqrib. Jadi banyak kalau sekarang itu kitab-kitab yang dikarang atau ditulis oleh ulama-ulama kita, Allah yarhamuhumullah, ditakhrij sekarang. Kemudian itu ditakhrij artinya hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama terdahulu kita dikaji apakah betul hadis atau statusnya bagaimana, tingkatan hadisnya seperti apa, itu ditulis. Nah, setelah dilakukan kajian seperti itu, maka lahirlah kitab, ini namanya kitab Al-Ahadits Al-Maudhu'ah. Jadi hadis-hadis yang maudhu, artinya hadis-hadis selundupan. Jadi seperti saya katakan tadi, kata hadisnya nisbi saja. Sebetulnya bukan hadis, tapi sudah kadung bercampur aduk dengan hadis. Seperti Imam Ibnul Jauzi sudah membuat atau mengarang buku yang mengumpulkan khusus hadis maudhu. Di Maudhu'atu Ibnul Jauzi. Jadi hadis-hadis maudhu yang dirangkum oleh Imam Ibnul Jauzi. Terus Imam Suyuti. Imam Suyuti itu kan wafatnya tahun 911 Hijriah. Sehingga sekarang 1443 kan. Jadi 911 ya sekitar 500 tahun. Imam Jalaluddin Suyuti itu yang
eh, ahli dalam semua fan ilmu itu. Tafsir punya, terus ya dalam ilmu hadis punya, dalam fikih juga ada, semua itu. Dalam ilmu balaghah ada. Imam Suyuti, Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Nah, setelah ada kitab-kitab yang mengumpulkan hadis maudhu itu, maka mestinya kita lihat itu. Agar seperti apa saja hadis-hadis yang maudhu. Iya. Nah, dicontohkan tadi hadis maudhu itu seperti ya utlubul ilma walau bisin. Itu sudah ditulis dalam kumpulan hadis maudhu. Kemudian ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi maudhu, lafaz kalimatnya itu tidak ada maudhu. Tapi kalau maknanya mungkin iya bisa dibenarkan. Jadi umat Islam ada perbedaan pendapat ya akan membawa rahmat, bisa. Seperti an-nadafatu minal iman. Seperti kalau di musim-musim Maulid umpama ada yang mengatakan man azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Itu maudhu. Jadi siapa yang mengagungkan hari kelahiranku maka akan bersamaku di surga. Maudhu. Itu biasa disampaikan dalam pengajian-pengajian. Betul, ya. Artinya saya sangat berkeinginan seandainya kita sebelum menyampaikan, sebelum memberi ceramah, memberi pengajian, coba kalau tidak mau mencari buku-buku kitab hadis yang banyak tadi yang 10, karena yang 10 itu kan Bukhari ada berapa jilid, Muslim ada berapa jilid, banyak kan jadinya itu. Kalau tidak mau, tidak bisa merujuk atau kembali pada kitab-kitab hadis yang muktamad itu, carilah buku hadis maudhu itu kan tipis itu. Kumpulan hadis maudhu Imam Ibnul Jauzi. Cari itu, artinya yang ada di situ ya maudhu. Yang tidak ada di situ ya kalau tidak dhaif, hasan, sahih. Artinya akan menjadi salah ketika kita mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Ini salah kan? Tidak boleh kan begitu, Bu ya? Kalau tidak disengaja haram. Tidak disengaja haram. Apa boleh disengaja? Kalau disengaja bukan sekedar haram itu. Iya. Ini kan yang dimaksud tidak disengaja kalau misalkan tidak tahu bahwa tidak ini maudhu dan sebagainya. Betul. Iya. Coba hadis yang diselundupkan ini bagaimana ini, Bu ya? Nah, itu yang ke-6 itu. Yang ke-6, kenapa orang menyelundupkan hadis? Nah, itu banyak kepentingan. Yang pertama, memang berkepentingan untuk merusak Islam. Di dalam itu seperti hadis-hadis tentang Rafidhah, tentang tentang orang-orang yang mengagung-agungkan sebagian ahlul bait, mengagungkan Ali. Jadi Ali bahkan menuhankan Ali, itu kan ada. Kemudian memuja Hasan, Husain, memuja kejadian Karbala dan seterusnya. Itu kan mereka menyelundupkan hadis itu. Yang pertama, yang kedua, biasanya yang menyelundupkan hadis itu adalah qissas, ahli kisah. Jadi tukang cerita, bercerita tentang kebersihan, diselundupkan hadis. Bercerita tentang maulid, diselundupkan hadis. Bercerita tentang nenek moyang, dilundupkan di situ. Kemudian yang ketiga, karena ketidaktahuan mereka. Jadi tidak bisa mengkaji apakah itu hadis atau bukan hadis. Yang penting sudah ada di kitab, sudah ditulis hadis. Iya. Banyak sekali kitab-kitab yang memuat hadis maudhu yang belum dikaji dan belum ditahrij sampai sekarang.
Contohnya ada Imam Suyuti itu punya karangan namanya Syarhus Sudur. Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Jadi kitab yang menceritakan tentang keadaan orang yang sudah di alam kubur. Nah itu banyak hadis-hadis, ada walaupun tidak banyak, ada hadis maudhu'nya. Nah itu belum dikaji. Artinya kalau seandainya sekarang talibul ilm, mahasiswa mengkaji, mentakhrij, itu masih banyak kesempatan itu. Dan dijadikanlah buku pedoman. Sekarang fasilitasnya kan sudah lebih mudah. Tinggal datang ke perpustakaan, terus kan mengkaji itu dipelajari sanadnya. Sanad itu kan at-tariqul musil ilal matan. Jadi dari Imam Bukhari, gurunya sampai hadis itu sanadnya. Iya. Nah, orangnya yang melakukan itu isnadnya. Artinya yang mengkaji sanad. Jadi atau musnid yang menetapkan nanti. Musnad sesuatu yang ditetapkan sanadnya. Seperti kitab hadis musnad Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad hasil kajian. Sehingga karena kajian hadis itu maka ada hadis yang rawahul Bukhari, artinya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ada hadis yang akhrajahul Bukhari. Imam Bukhari mengkaji, berarti tidak ada dalam Sahih Bukhari. Hasil kajiannya begitu Bu ya. Beda. Jadi kan dalam sanad itu ada hadasana, ada akhbarana, hadasani, aqra'ani, banyak itu. Itu perlu diketahui dan sangat potensi bagi pencari ilmu atau orang-orang yang sedang mencari ilmu mempelajari, dan itu akan berpotensi untuk mendapat kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Aman. Kata Imam Nawawi, inna hadzal ilm din. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Jadi ilmu ini adalah agama. Maka silahkan pilih dari siapa Anda mencari agama itu. Jadi kita mau belajar agama jangan asal-asalan. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Jadi pikir dan cari dari siapa Anda mau mengambil agama Anda. Artinya di sini ada anjuran untuk mempunyai seorang guru, kan begitu Bu ya? Iya. Dalam ilmu agama harus itu. Dalam agama. Apalagi kalau Al-Qur'an, maka ada tambahan syarat itu. Harus talaqi syafahiyan itu. Artinya kalau kita baca Al-Qur'an harus melihat mulut guru kita baca. Karena ada istilah makhraj. Iya. Kalau tidak seperti itu tidak mutasil sana. Jadi guru kita lihat mulut gurunya sampai pada Rasulullah SAW. Itu kalau Al-Qur'an. Jadi tidak cukup Al-Qur'an belajar dari kaset atau belajar dari audio apa. Tidak bisa karena tidak tahu bagaimana bentuk mulut ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu. Itu kalau Al-Qur'an. Jadi Imam Nawawi mengatakan dengan jelas dalam di awal syarah Sahih Muslim itu, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka carilah orang yang tepat untuk kamu belajar agama.